Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 4 ini saya akan menjelaskan cara membuat dokumen web menggunakan CSS. Oke, capaian pembelajaran. Setelah mempelajari ini, harapannya adalah mahasiswa nanti mampu membuat dokumen web dengan menggunakan CSS. Nah, pembahasan yang pertama yang ingin kita bahas adalah apa itu CSS, Cascading Style Set atau CSS. Lalu aturan penulisan, ada yang kita sebut dengan selektor, properti, lalu nilai dari properti atau atribut, lalu cara menulis CSS secara internal dan eksternal dan inline. Nah, yang pertama adalah apa itu CSS? Nah, CSS adalah singkatan dari Cascading Style Set, yaitu style itu gaya, set itu lembaran, cascade jadi membentuk sebuah lembaran yang nanti disetting secara menarik gitu. Nah, CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar kertas atau di media lain. Lalu CSS menghemat banyak pekerjaan karena dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web dalam satu file atau sekaligus. Kemudian style set secara eksternal bisa disimpan dalam file, jadi secara eksternal, jadi dipisahkan kan. Kalau nanti kita membuat filenya cukup besar gitu, maka sebaiknya tersimpan di file secara eksternal, sehingga kalau ada pengembangan perbaikan itu cukup membuka file tersebut. Nah, mengapa kita menggunakan CSS? CSS digunakan untuk menentukan style halaman web Anda, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Nah, ini kalau sekarang itu trennya pengembangan web itu sudah menggunakan atau dengan istilah responsif gitu. Apa itu responsif? Responsif itu bagaimana web kita itu kalau diakses oleh bermacam-macam ukuran layar atau device, bentuk-bentuk device yang berbeda, itu akan menyesuaikan diri, menata sendiri, jadi tidak berantakan gitu ya. Misalnya web diakses menggunakan laptop masih bisa kebaca, web diakses menggunakan gadget atau menggunakan smartphone yang ukurannya kecil, layarnya itu dia akan menyesuaikan diri, itu yang disebut dengan responsif. Nah, untuk responsif ini tidak terlepas dari peran CSS, ya, peran pengaturan di CSS-nya ini. Oke, tampilan web lebih menarik, lalu kemudian penulisan atribut atau properti di tag HTML lebih terstruktur. Nah, sintak set aturan CSS terdiri dari selektor dan blok deklarasi. Nah, seperti pada skrip berikut, ini pertama diawali dengan style,
diakhiri dengan style. Lalu di sini ada blok program, ini bloknya saya kasih kurung kotak, ini adalah satu blok gitu. Diawali dengan selektor yang disebut H1 selektornya. Lalu kemudian di dalam selektor itu ada color, blue, font size 12px. Ini maksudnya deklarasi untuk properti atau atribut. Nah, maka di sini font size itu adalah properti, lalu 12px itu adalah nilainya. Jadi di heading 1 itu nanti kalau kita gunakan warnanya biru tampilnya, lalu kemudian ukuran fontnya 12px gitu ya. Jadi disinilah kita sudah buatkan nama penanda yang disebut selektor ini ya. Lalu kalau itu dipanggil nanti akan menggunakan style yang sudah diatur di sini. Nah, ini nilainya. Lalu kemudian selektor menunjuk ke halaman HTML di style. Lalu blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang disimpan oleh yang dipisahkan oleh titik dan titik koma gitu ya, dipisahkan oleh titik koma. Seperti kita lihat di sini ada dua deklarasi gitu, deklarasi warna dan nilainya blue titik koma, deklarasi ukuran font gitu. Nanti misalnya kalau H1 ini kita setting rata kanan, rata kiri, ya tidak ditambahkan line-nya misalnya seperti itu. Atau batas atas, batas bawah misalnya seperti itu. Jadi kita bisa setting. Kemudian berikutnya adalah setiap deklarasi menyertakan nama, properti CSS dan nilai yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, titik 2 ini, jadi ini nama deklarasinya, ini nilainya. Jadi dipisahkan dengan titik 2. Itu cara menulisnya. Oke. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma dan blok deklarasi diawali dan diakhiri dengan tanda kurung. Nah, untuk selektor H heading 1 ini diawali dengan kurung buka dan kurung tutup gitu ya. Kurung buka, lalu isinya, lalu kurung tutup. Nanti kalau kita mau buat H2, H3 atau mungkin yang lain div atau mungkin tabel, nah, terutama pada elemen HTML yang lain-lainnya kita bisa langsung tambahkan. Contoh misalnya, nah di sini kita lihat bahwa contoh ini secara lengkap penulisan style itu diletakkan di dalam tag head. Ini. Nah, diawali dengan style, diakhiri dengan style. Nah, diletakkan di tag. Sebetulnya di aturan penulisan HTML itu ada beberapa yang berefek langsung pada tampilan, ada yang tersembunyi, tapi itu cuma digunakan untuk acuan gitu ya. Misalnya heading 1 menggunakan selamat menggunakan CSS, ini langsung tulisan akan tampil. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tampilan itu biasanya diletakkan diletakkan di bagian body. Tapi yang berkaitan dengan gaya tampilan itu ditaruh di head gitu ya. Nah, taruh di head. Jadi sini berisi script, tapi script tersebut sebetulnya tidak langsung berdampak, tapi sebenarnya kalau dipanggil lewat misalnya ini heading 1. Nah, ini ada heading 1 color, lalu tagnya line center, lalu bawahnya ada list tag P, font family itu perdana, lalu font size-nya 20px misalnya. Nah, selain itu di atas ini ada body ya. Body itu halaman web secara keseluruhan gitu. Istilahnya kalau di web itu kontennya gitu ya, di kontennya.
Nah, konten secara keseluruhan menggunakan warna background light blue. Jadi background color light blue. Oke, background colornya. Jadi kalau kita nyeting body berarti berlaku untuk konten gitu ya. Maka di dalam selektor body ini di sini nanti akan aturannya akan berlaku. Tapi kalau selektornya pakai H1, selektornya pakai P cuma berlaku pada P. Nah, seperti tadi bahwa penulisan isi dari style atau CSS itu bisa terdiri beberapa setting atau beberapa komponen yang kita satukan di sana gitu. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi efek dari body background light blue tadi akan menghasilkan latar halaman web kita jadi biru laut gitu ya, atau biru telur bebek. Lalu kemudian efek dari heading 1 tadi karena warnanya maunya putih gitu, color white, lalu tag align-nya center, berarti di sini hasil tampilannya rata tengah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah efek dari P ini dia menggunakan tag yang berbeda karena di sini dipesan bahwa font family-nya menggunakan Verdana. Tapi kalau ini secara default dia menggunakan apa ini? Time Roman kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, ini sehingga halaman yang kita inginkan itu dengan tampilan yang ya cukup menarik itu. Nanti kita lakukan pengaturan-pengaturan di style. Oke, apa yang disebut dengan selektor CSS? Selektor CSS digunakan untuk menemukan atau selektor elemen HTML yang memakai style. Selektor CSS menjadi 5 kategori. Selektor sederhana, pilih elemen berdasarkan nama kelas, berdasarkan nama ID dan kelas gitu ya. Lalu selektor kombinasi, pilih elemen berdasarkan hubungan tertentu. Lalu pseudo selektor kelas, pilih elemen berdasarkan status tertentu. Lalu pseudo selektor elemen, pilih dan style bagian dari elemen. Berikutnya adalah atribut selektor, pilih elemen berdasarkan atribut atau nilai atribut. Nah, selektor elemen CSS. Selektor elemen CSS memilih elemen HTML berdasarkan nama elemen. Contoh, semua tag P, elemen pada halaman akan diratakan tengah dengan warna tag merah. Contoh. Nah, misalnya di sini kita tentukan style untuk CSS untuk P, tag align-nya center, lalu color-nya red. Maka yang berkaitan dengan P di sini akan tag berwarna merah, menghasilkan tag berwarna merah dan center. Nah, ini ada Astimika Kaum Jakarta, dia akan rata tengah, center, gitu ya. Nah, ini elemen diratakan tag berdasarkan nama, ini berdasarkan nama. Oke, lalu yang selektor ID. Selektor ID menggunakan atribut tadi dari elemen untuk memilih elemen tertentu. ID suatu elemen unik dalam sebuah halaman
Jadi selektor ID digunakan untuk memilih satu elemen unik. Untuk memilih elemen dengan ID tertentu dituliskan dengan karakter hash. Nah, ini yang saya kasih warna merah, diikuti dengan ID elemen. Contoh, nah misalnya di contoh berikut terdapat para 1 diawali dengan perintah hash tanda pagar gitu ya. Lalu tagline-nya center, color-nya red. Maka dengan menggunakan PID para 1 nih, yang berlaku adalah para 1, jadi diberi ID sama dengan para 1. Ini yang para 1-nya adalah selektor. Maka di sini yang menggunakan para 1 dia akan menggunakan style warna merah, rata tengah gitu ya. Tapi ketika P yang kedua tidak menggunakan selektor ID para 1, maka dia akan tampil default biasa saja gitu ya. Ya biasa saja. Jadi kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Kemudian selektor ID CSS. Anda juga bisa menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang harus dipengaruhi oleh kelas. Contoh, dalam contoh ini hanya P elemen dengan kelas center yang akan diratakan. Nah, di sini P titik center, line center, color red. Nah, P. Nah, ini dengan menggunakan kelas center dia akan diratakan kelas. Kalau kita lihat di sini di bagian atas heading 1, walaupun kita menggunakan class center itu tidak berdampak apa-apa gitu ya. Tapi untuk yang berikutnya dengan P class center, nah paragraf ini berwarna merah, nah ini akan berdampak gitu ya. Oke. Nah, elemen HTML juga dapat merujuk ke lebih dari satu kelas. Contoh, dalam contoh ini elemen P akan diberi gaya atau style sesuai dengan kelas center dan kelas lorg. Nah, di P ini ada 2 selektor kelas gitu ya. P center itu isinya tag line center, color red, atau lorg-nya adalah ukuran. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ketika kita memanggil kelas itu dua-duanya dipanggil P kelas center lorg, maka dia akan menggunakan berlaku 2 atribut, dua selektor ini. Selain dia rata tengah, dia juga besar gitu, dengan warna merah. Tapi yang paragraf yang di sini P center dia akan mengambil 1 saja. Lalu yang heading ini karena bukan P, dia tidak berdampak apa-apa gitu ya. Nah, ini tidak berdampak apa-apa. Lalu yang ini dia mengambil satu yang atas saja merah, tapi tengah gitu. Tapi itu mengambil dari 2, selain center dia menggunakan lorg. Bisa ditulis dua-duanya seperti ini dalam satu perintah. Oke, selektor universal. Selektor universal dengan tanda bintang memilih semua elemen HTML di halaman. Contoh aturan CSS di bawah ini akan mempengaruhi setiap elemen
HTML di halaman. Nah, di sini menggunakan bintang, lalu kemudian tagline, center, color. Oke, efeknya seperti apa? Berarti di sini kalau kita menggunakan bintang ini berarti di sini pun tidak dipanggil apa-apa, dia akan berlaku untuk semuanya gitu ya. Ya, berlaku untuk semua. Center dan birunya ini semua akan berdampak seperti ini. Oke. Nah, sekarang pengelompokan CSS. Pemilih atau selektor pengelompokan memilih semua elemen untuk semua elemen HTML dengan definisi style yang sama atau gaya yang sama. Lihat kode CSS berikut. Elemen H1, H2, P memiliki definisi style yang sama. H1 tagline center red, H2 juga begitu, H3 juga begitu. Lalu kemudian pengelompokan CSS akan lebih baik untuk pengelompokan selektor. Lebih baik untuk pengelompokan selektor untuk meminimalkan kode. Untuk mengelompokkan selektor, pisahkan setiap selektor dengan titik koma. Contoh dalam contoh ini, kami akan mengelompokkan penyeleksi atau selektor dari kode di atas. Nah, misalnya dalam satu tag itu kita akan kelompokkan misalnya H1, H2P, tagline center. Oke, maka di sini ya ketika kita manggil H1 ya dia ngambil itu. Jadi bisa satu blok perintah tapi digunakan untuk 3 selektor H1, H2, H. Jadi satu blok perintah 3 selektor. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini H1 dia menggunakan huruf besar heading 1, heading 2 gitu. P cuma di sini yang diminta adalah huruf berwarna merah tagnya, lalu kemudian ya colornya merah. Terus penulisannya rata tengah, tag lainnya center gitu. Nah, semua pemilih atau semua selektor sederhana CSS. Nah, di sini ada tabel, itu ada .css, id, bintang, elemen, p, ini langsung. Lalu contoh intro, first name, bintang, p, div, p. Artinya di sini semua selektor elemen dalam kelas intro. Lalu selektor elemen dengan id first name. Lalu semua menggunakan selektor elemen. Jadi kalau bintang seperti contoh tadi, semua selektor elemen P. Semua selektor elemen div dan elemen P. Oke, bagaimana cara menambahkan CSS? Setelah browser membaca style set, akan memformat dokumen HTML sesuai dengan informasi di style set. 3 cara menambahkan CSS. Yang pertama adalah CSS internal, yang kedua CSS internal, yang keempat satu baris atau menambahkan langsung di dalam tag. CSS eksternal. Nah, script style ditulis dan disimpan ke dalam file berekstensi CSS. Jadi kita membuat file. Dengan lembar style eksternal, Anda bisa mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file.
Nah, file CSS tadi. Setiap halaman HTML harus menyertakan referensi ke file lembar style eksternal di dalam elemen link atau di dalam bagian head. Jadi elemen link tapi diletakkan di dalam bagian head. Nah, penulisannya link rel style set href sama dengan nama file CSS. Nama filenya apa terserah. Nanti kalian kalau membuat nama file tinggal dipanggil sesuai dengan namanya. Contoh. Nah, di sini saya membuat halaman web dengan style CSS yang tersimpan dalam my style CSS. Cara memanggilnya diletakkan di atas di head. Oke. Nah, file CSS tersebut seperti di bawah ini. Jadi di sini body warna backgroundnya biru, lalu headingnya colornya navy, margin leftnya 20 px batas kiri ya. Oke. Ini disimpan ke dalam my style CSS, disimpan. Nah, maka nanti ini berhubungan dengan waktu kita panggil di sini href. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini judul background biru gitu ya. Ini navy itu biru sebenarnya 20 px. Lalu backgroundnya light blue seperti ini. Nah, style eksternal ditentukan dalam elemen link dan dalam bagian head dari halaman web. Seperti contoh di atas tadi. Nah, lalu kemudian yang internal. Perintah style set jadi satu dengan dokumen HTML. Kalau tadi kan dipisah, kalau sekarang dijadikan satu. Nah, style set internal bisa digunakan jika satu halaman HTML memiliki style yang unik. Style internal ditentukan di dalam elemen style di halaman head, di bagian head maksudnya. Contoh penulisannya head, style, body, atribut, nilai. Nah, seperti contoh-contoh yang di sebelumnya tadi. Contoh ya, style internal ditentukan dalam elemen style dan di dalam bagian head pada halaman HTML. Contoh misalnya body H1 ini di dalam halaman HTML tapi diletakkan di head ya. Nah, ini ya mungkin mengulang lagi dari contoh yang di atas tadi sebetulnya ya. Oke, lalu kemudian yang satu baris. Nah, satu baris. Style satu baris dapat digunakan untuk menerapkan style unik untuk satu elemen saja. Cara menggunakan style satu baris, tambahkan atribut gaya elemen atau style ke elemen yang diinginkan. Atribut style bisa berisi properti CSS apapun. Contoh style sebaris ditentukan dalam atribut style dari elemen yang relevan atau yang bersangkutan. Contoh. Nah, ketika saya menulis judul di atas, maka style di sini ada atribut namanya style berisi warna biru, lalu kemudian tagline-nya center atau latar tengah. Begitu juga di tag P warnanya merah. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, bedanya dengan tadi, kalau tadi ada 3 cara tadi ya,
tulisan style ini diletakkan di file terus dipanggil, atau tulisan style ini diletakkan di head jadi satu dengan HTML sederetan taruh di sana. Yang ketiga ini setiap tag ada stylenya sendiri-sendiri. Nah ini kalau nanti tag kita banyak, setiap tag ada ini, boros nulisnya, jadi nulis programnya tidak efisien. Paling efektif, paling efisien itu pakai file, karena file itu bisa digunakan beberapa halaman. Tapi kalau yang menggunakan tadi apa tuh diletakkan di head, nah setiap halaman harus menggunakan sendiri-sendiri gitu ya, pakai sendiri-sendiri. Jadi yang paling efektif itu pakai file. Nah, bagaimana dengan bekerja dengan beberapa lembar style? Jika beberapa properti telah ditentukan oleh selektor atau elemen yang sama di lembar style berbeda, nilai dari lembar style yang berlaku yang terakhir. Misal lembar style eksternal memiliki style berikut: elemen H1 color navy. Kemudian misalkan lembar style internal juga memiliki style berikut H1 dengan contoh seperti ini, orange ya. Jadi di sini eksternal itu masuk dalam file, tapi internalnya juga ada gitu ya. Kira-kira yang berlaku yang bagaimana? Jadi yang berlaku adalah yang terakhir, duluan mana yang dipanggil gitu ya. Contoh, jika style internal ditentukan setelah tautan ke lembar style eksternal, elemen H1 akan menjadi orange. Contoh, nah ini dijalankan setelah H1. Coba kita perhatikan di sini. Kalau kita langsung lihat contohnya bisa jelas. Nah ini, jadi di sini memanggil file CL style dengan warna biru dan ukuran file 12. Lalu kemudian karena setelah itu dia akan di dalamnya ada style sendiri di sini, maka yang di atas tidak berlaku, tapi yang berlaku yang bawah. Yang tadinya warnanya biru maunya dengan size 12 px, tapi karena di sini ada heading 1 orange, maka dia warnanya orange. Untuk yang lain mengikuti ya. Nah ini yang dimaksud yang terakhir. Nah contoh berikutnya, namun jika style internal ditentukan sebelum tautan ke lembar style internal, elemen H1 akan menjadi navy. Contoh berikut. Nah sekarang dibalik, stylenya ditaruh di atas, lalu linknya ditaruh di bawah, maka yang berlaku adalah biru gitu ya. Biru yang diambil adalah yang ada di file CSS. Oke, saya kira cukup. Nah referensinya bisa Anda pelajari di www.w3school.com. Nah, ini cukup lengkap di sana. Terima kasih. Selamat belajar. Jadi saya kira cukup sekian untuk pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa kasih komen di YouTube-nya. Mungkin ada beberapa ada yang salah ketik gitu ya, mohon maaf. Atau Anda bisa menyampaikan lewat forum atau lewat WA. Nah saya kira kuliah daring yang keempat ini cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.